Ya, kembali lagi di obrolan Karebosi pemirsa, masih terkait seleksi CPNS 2019 yang masih kami perbincangkan. Saya ke Pak Ridha Rasyid sendiri melihat bahwa untuk tahun ini ada yang unik bahwa ada penurunan passing grade, Pak, terkait Permenpan 24 2019. Ini yang dimaksud penurunan passing grade ini kualitas seperti apa yang diturunkan atau seperti apa? Jadi begini, ambang batas atau nilai ambang batas kelulusan itu diturunkan agar orang berlomba-lomba bisa belajar semaksimal mungkin. Jadi apabila ada yang melebihi, tentu yang melebihi yang akan diambil. Tetapi kalau sudah dipatok tinggi kemudian hasilnya justru di bawah, maka tentu saja formasi yang disediakan tidak dapat terisi. Nah, oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Kemenpan BKN menurunkan nilai ambang batas tersebut sehingga mereka yang bisa mengisi formasi dapat terpenuhi. Itu satu. Tetapi harapan kita tentu saja siapa yang tertinggi nilainya itulah yang diambil, lulus. Nah, untuk tahapan awal pendaftaran hingga seleksi kompetensi dasar. Jadi seleksi kompetensi SKD itu ada 3 jenis tesnya. Nah, setiap tesnya itu yang kemudian diakumulasi. Maka itulah nilai passing grade. Kemudian ada yang TIU. Jadi tes intelijensia umum itu yang menjadi patokan kedua. Nah, kalau angka itu terpenuhi atau malah di atas angka itu, maka dia dinyatakan lulus. Yang lebih spesifik lagi bahwa ada beberapa pengecualian. Pengecualian yang akan diterima antara lain, misalnya dia nahoda kapal, kepala kamar mesin, itu kalau saya tidak salah yang dimaksud pengecualian itu ada kurang lebih 24 jenis kategori. Atau 24 kategori pendidikan yang mereka dapatkan, yang itu dinilai ada pengecualian kepada mereka. Yang agak berat adalah mereka yang dinyatakan lulus dengan pujian atau cum laude, itu passing grade-nya 271 dan TIU yang harus dipenuhi adalah 85. Untuk tenaga kependidikan rata-rata yang passing grade itu ada 260 tergantung dari kondisi orang tersebut. Misalnya tadi saya sudah jelaskan kalau dia penyandang disabilitas itu ada kekhususan. Kemudian yang terakhir adalah penerimaan kekhususan untuk Papua dan Papua Barat. Maka passing grade itu yang paling rendah dia adalah 260. Kemudian TIU-nya 60. Nah, ini untuk memenuhi kota Papua dan Papua Barat karena dia adalah daerah yang bersifat otonomi khusus. Itu sebentar akan kita perbincangkan lagi. Kita telah bergabung bersama kami pemirsa, ada salah satu penelpon dari Pak Irwan di Makassar. Halo, assalamualaikum Pak Irwan. Ya, silakan Pak, langsung saja singkat Pak. Bisa di Pak. Kami semua tenaga honorer melalui surat kami dilanjutkan untuk berpihak dan kompetensi. Itu 2013. Kemudian 2014 itu sudah tidak ada lagi penerimaan honorer. Nah, yang lucu itu di 2017 saya nambah 1718.
di pemerintahnya Pak Dhani, kita dulu 3.200. Sekarang sudah 8.400 lebih. Tenaga honorer, Pak. Oke. Saya cuma berharap Iya. pemerintah ini kalau memang ada untuk saya pikir kita pakai ya 2003 sama kami ini sudah dari 2009 sudah masuk. Oke. 2003 kami dari kompetensi Oke. Jadi data kami itu 2003. Iya. Kemudian yang terakhir untuk Pak saya, kalau memang ada nanti P3K, mungkin rumah tidurnya Pak. Oke. Mungkin polanya, Pak, ya. Oke. Jangan lagi ada umumnya ikut. Iya. Karena kalau honorer yang ikut P3K, Iya. begitu tidak lulus, tidak dilanjutkan lagi Honorernya. Oke. Iya, Pak. Nah kalau umum ikut tidak apa-apa. Jadi saya berharap umum saya ikut umum, kemudian untuk P3K, utamanya lah kami yang 2013 saya sudah ada kades. Oke. Dan jangan lagi aturan bahwa kami kalau ikut diputus kami punya kontrak. Karena ada umum di situ. Oke. Iya. Kita intinya hilangkan umum di P3K. Oke. Kira itu, Pak Arira. Iya, terima kasih Pak Irwan. Oke. Waalaikumsalam. Oke, jadi spesifik bagaimana kira-kira Ya, honor jadi untuk K2, apa yang Pak? disampaikan Iya. Dek Irwan itu nanti kita bahas secara khusus. Iya. Ya, kita ingin konsen dulu di penerimaan CPNS ini bahwa mulai sekarang sampai tanggal 24 itu dicoba dimanfaatkan. Iya. Kemudian kalau ada kesulitan mengakses SSCAN itu, Iya. maka sebaiknya sarannya Kemenpan itu untuk mencari waktu yang agak lowong, yakni mulai dari pukul 1 dini hari sampai subuh. Subuh ya, oke. Ya, itu memang karena ini jutaan orang mengakses ya. Ribuan orang dalam waktu yang sama. Itu biasanya ada masalah jaringan, ya, sehingga mencari waktu. Jadi untuk mendaftarkan. Kemudian yang kedua saya ingin pesankan kepada calon pegawai negeri sipil untuk pengunggahan nomor induk kependudukan itu benar-benar diperiksa baik-baik. Karena tahun lalu ratusan ribu orang yang mendaftar gagal itu karena nomor induk kependudukannya. Ya, nomor induk kependidikan. Kemudian sejumlah berkas yang dibutuhkan sebagai syarat administrasi hendaknya semua sudah dipersiapkan dari sekarang, karena ini ada waktu kurang lebih 10 hari ke depan. Itu dapat dimanfaatkan untuk mengunggah di dalam penerimaan CPNS itu. Nanti. Kemudian jangan pernah percaya apapun. Iya, betul. Ya, ini di awal saya sudah ingatkan dan sebenarnya sudah pernah kita sampaikan juga di sini bahwa jangan sampai ada, saya tidak mau sebutkan oknum, tapi orang yang mengiming-imingi kelulusan ataupun menjadi joki di dalam tes itu, hendaknya jangan percaya pada diri sendiri. Banyak belajar dari sekarang, karena tesnya itu dilakukan untuk SKD itu di bulan Januari. Nanti bulan Januari. Nanti Januari, karena mereka yang dinyatakan lulus untuk penerimaan CPNS tahun ini dijadwalkan bulan April itu sudah keluar NIP-nya. Nomor induk pegawainya. Itu nanti proses sampai bulan April, Pak, ya, seperti itu. Kita tahan lagi, Pak. Saya ke Pak Rizal Fauzi selaku jadi pengamat pemerintahan, bahwa bagaimana menurut Anda bahwa adanya Permenpan 24 2019 ini bukan bahwa penurunan passing grade. Ini untuk bagaimana meningkatkan pemenuhan kuota dan juga bagaimana kita mendapatkan SDM yang berkualitas untuk mengisi formasi-formasi yang ada. Ini seperti apa menurut Anda agar bisa terpenuhi kuota yang ada di pemerintahan? Ya, jadi sebelum saya jelaskan itu, saya tambahkan dulu tadi bahwa selain dari formasi kebutuhan pemerintah, salah satu pertimbangan rekrutmen CPNS itu adalah kemampuan keuangan negara. Jadi itu yang menjadi kemudian catatan kita. Kenapa akhirnya pemerintah kota misalnya merekrut Pemda merekrut honorer dan sebagainya, karena memang kemampuan negara menggaji CPNS itu terbatas di situ. Nah, terkait dengan Permenpan itu, bahwa memang yang jelaskan tadi Bapak juga bahwa analisis beban kerja dan analisis kebutuhan skill yang dibutuhkan oleh
setiap instansi dan pemerintah daerah itu kan berbeda-beda. Ketika misalnya passing rate-nya terlalu tinggi, maka untuk lanjut ke tahap berikutnya itu sudah sedikit lagi. Misalnya dari 1.000 yang mendaftar bisa saja hanya 2-3 orang yang lolos passing rate. Padahal kita butuh bukan hanya kualitas intelijensia semata, tetapi kita ingin bagaimana kemudian ada kemampuan skill. Misalnya tenaga kependidikan kan ada selanjutnya tes berikutnya itu ada bagaimana kemudian tes micro teaching, tes dan seterusnya. Padahal yang dibutuhkan oleh birokrasi kita sekarang adalah tenaga yang siap kerja, bukan yang butuh dididik berbulan-bulan kemudian untuk kemudian siap terjun ke lapangan. Karena birokrasi kita ini harus lebih profesional. Itu yang menjadi tuntutan masyarakat saat ini. Oke, kita menuntut bagaimana nanti birokrasi bisa profesional dan lebih bersih nantinya Pak ya, seperti itu. Betul. Nah, saya ke Pak Burhanuddin melihat bagaimana banyak sekali polemik terkait kita melihat kinerja dari ASN sendiri untuk bagaimana perekrutan yang baik untuk bisa menilai CPNS yang bisa meningkatkan kebijakan publik seperti itu menurut Anda Pak? Ya, jadi pelayanan publik. Negara sebagai pengguna user PNS ini, yang pertama harus kita luruskan itu bahwa birokrasi pemerintahan itu bukan sebagai tempat penyerapan pengangguran. Ya, jadi PNS itu betul-betul sumber daya pilihan yang menjadi aparatur sipil negara. Nah, sekarang sistem seleksinya harus terus dibenahi dan dibenahi. Betul. Nah, sistem digitalisasi sekarang ini adalah merupakan solusi terbaik. Iya, betul. Cuma yang perlu dipertimbangkan adalah juga jangan semata-mata mempertimbangkan pada aspek kognitif saja. Kognitifnya. Ya, karena aparatur sipil negara itu minimal memiliki 3 aspek. Pertama, kemampuan intelektualitas. Yang kedua, kemampuan psikomotorik. Ini yang harus dimiliki oleh guru. Yang tidak semuanya PNS itu bisa tampil guru memiliki skill itu. Yang kedua, afektif, akhlak. Nah, kira-kira kalau tes di CPNS itu bagaimana mendeteksi akhlak ini? Ya, dengan sistem digitalisasi. Jadi itu yang perlu ditekankan juga Pak ya, bagaimana 3 penilaian itu nanti dalam proses rekrutmen Pak ya di formasi CPNS itu. Kita akan tahan dulu, kita akan jeda. Usai jeda kita akan kembali memperbincangkan bagaimana formasi dan perekrutan CPNS 2019. Tetaplah bersama kami di Obrolan Karebosi.